Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Ami. Dan ini lama banget tak buat video. Dan kali ini saya akan buat video rekapan bacaan saya di bulan Juni 2024. Ada 6 buku yang saya baca ini. Dan buku apa aja? Saksikan terus. Halo semuanya, apa kabar? Dan senang sekali jumpa lagi dengan saya Ami dalam segmen Ami Mengulas Buku. Rasanya udah sebulan lebih ya nggak buat video, tapi walaupun udah pertengahan Juli, hampir akhir Juli, malah saya ingin tetap berbagi buku-buku yang saya baca di bulan Juni. Nah, ada 6 buku ini. Yang pertama itu buku berjudul Happy Little Soul. Dan ini buku lama banget yang saya baca ulang lagi, tulisan Retno Hening. Dan buku ini waktu itu saya baca untuk kegiatan Rumah Relawan Remaja. Jadi kemudian saya membacanya kembali. Intinya ini buku ini petualangan seorang ibu bernama Retno Hening bersama dengan anaknya yang luar biasa, penuh inspirasi. Boleh langsung dikepoin ya di Instagramnya. Dan buku ini bukan hanya berisi cerita-cerita keseharian ibu dan Kirana anaknya, tapi juga menjadi pelajaran penting untuk orang tua, untuk orang dewasa, untuk siapa saja dalam membersamai anak-anak dengan penuh cinta. Buku kedua berjudul Talents Mapping, ditulis oleh founder Talents Mapping Abarama Royani. Buku ini juga buku yang saya baca kembali karena saya ingin ulas di sesi Bibliopedia Cafe, kegiatan Rumah Relawan Remaja juga yang mengulas buku. Dan waktu di bulan Juli temanya itu tentang pengembangan diri. Jadi di Juninya kan saya baca tuh, intinya di sini namanya Talents Mapping merupakan sebuah tools untuk membantu orang-orang mengasah kekuatan-kekuatannya dalam peran-peran yang dimilikinya sehari-hari. Jadi kita tahu bahwa kita punya kekuatan, kita punya keterbatasan. Nah, bagaimana kemudian kekuatan itu terus kita asah dan kita bisa bekerja sama dengan orang yang memiliki kekuatan-kekuatan berbeda, keterbatasan-keterbatasan yang ada juga, untuk bisa saling memaksimalkan diri dengan peran-peran kita yang sudah ada di dalamnya. Berbagai jenis bakat diterangkan dan banyak banget contoh-contoh yang dialami oleh orang-orang yang sudah melakukan assessment talent mapping itu sendiri. Terus ada lagi satu buku, tapi saya bacanya di Pulau Aceh, judulnya juga terkait bakat juga, ditulis oleh Bunda Daya atau nama lengkap beliau Siti Nur Hidayah. Bukunya berjudul Nak Ingin Bahagia, Kenali Bakatmu. Jadi buku itu tentang bagaimana mengenali bakat anak. Jadi penting banget sih buat saya sebagai orang tua ya, untuk mengenali bakat anak sedini mungkin. Jadi di dalamnya itu ada tools, ada guidance bagaimana kita mendata atau mengamati bakat yang muncul di keseharian anak-anak kita, bahkan untuk anak-anak usia dini di situ. Nah, buku keempat, buku tending. Ini buku 10 Jurus Menjadi Perempuan Merdeka, ditulis oleh Rahmiana Rahman. Ya, ini adalah buku saya sendiri yang saya baca karena lagi pengen baca aja. Dan kenapa saya baca? Karena di Juni adalah bulan kelahiran saya. Jadi kayak menjadi sebuah hadiah juga, walaupun terbitnya tahun lalu ya. Buku ini berisi 10 jurus menjadi perempuan yang saya dapatkan dari berbagai kisah inspiratif dari perempuan-perempuan hebat yang ada di circle saya dan ada di dalam buku ini. Mana tahu nama-nama kalian tercantum di sini. Yap. Nah, selanjutnya Muslim Rohingya ditolak di Indonesia, mengapa? Buku ini ditulis oleh Murisal Hamzah, diterbitkan oleh Bandar Publishing, dan buku ini berisi banyak sekali data dari sejak sejarah Rohingya, lalu kemudian bagaimana Rohingya masuk di Aceh di tahun 2006 tanpa ada masalah, hingga kemudian di tahun 2023 tepatnya penghujung tahun, kemudian penyebaran berbagai hoax tentang Rohingya beredar, dan itu adalah ulah oknum. Siapa oknumnya ada dalam buku ini. Dan banyak sekali runutan sejarah, berbagai pengalaman sejarah, pengetahuan penting untuk memahami
seperti apa isu pengungsi di dunia ini. Dan buku terakhir yaitu buku Membangun Kesadaran Kritis, ditulis oleh Kak Dandi, atau nama lengkap beliau adalah Nur Hadi Sirimorok. Buku ini tuh buku lama banget, saya bawa dari Makassar ke Aceh ini karena salah satu buku yang sangat penting, hingga kapan perlu saya baca, dan ini lagi perlu-perlu banget juga. Dan buku ini sesuai dengan judulnya Membangun Kesadaran Kritis, kisah pembelajaran partisipatif orang muda. Di dalamnya Kak Dandi di sini sebagai penggagas dan juga pengelola youth camp, merupakan sebuah ruang belajar partisipatif yang komunikatif bagi orang muda pada saat itu, hingga kemudian bisa menjadi sebuah pola pendidikan menghasilkan orang-orang muda yang kritis, yang tidak seperti kebanyakan orang berpikir bahwa orang-orang di sistem pendidikan ini saat ini seperti bejana kosong yang perlu dimasuki apapun, tapi kemudian menghasilkan pola pendidikan yang monoton, menghasilkan orang yang manut-manut aja tanpa berpikir kritis. Nah, di sini di dalamnya pola pemikiran kritis itu dikembangkan melalui youth camp. Dan akhirnya kemudian saat saya dan teman-teman The Floating School memulai program, kita juga banyak menelaah buku ini dan banyak berdiskusi dengan Kak Dandi selaku penulis buku ini. Yap, itu aja. Sampai jumpa.